Saya mau tanya, bagaimana kalau kita kerja awalnya nyogok, tapi setelah 2 tahun baru tahu kalau nyogok itu haram. Tapi saya masih kerja di salah satu pabrik. Apa saya harus meninggalkan pekerjaan saya? Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Kalau kita nyogoknya itu membuat orang lain tergeser dari posisi dia, maka ini hukumnya haram dan kita harus keluar dari situ. Karena apa? Hakikatnya kita memakan hak orang lain. Kita merampas hak orang lain, kita mencuri hak orang lain. Ini harus kita bedakan. Seperti orang yang bekerja di sebuah perusahaan. Ada 6 orang yang melamar kerja. Seharusnya posisi ini diberikan kepada si fulan. Karena semua persyaratannya sudah terpenuhi. Tapi karena kita nyogok, akhirnya salah seorang dari pengurus-pengurusnya atau pemimpin-pemimpinnya mengambil kita. Gak jadi ini orang dipekerjakan di perusahaan tersebut. Padahal seharusnya orang ini yang bekerja. Rezekinya itu rezeki dia. Tapi kita yang diberikan karena kita nyogok, maka rezekinya tidak halal di sini. Orang tuh harus keluar. Beda halnya ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita itu masuk kerja dan nggak ada pemilihan, artinya siapa saja yang masuk bisa dikasih kerjaan. Siapa saja yang mau masuk bisa dikasih kerjaan. Cuman kita memperlancarnya dengan sogokan misalnya, agar nggak ada ribet masalah itunya, administrasinya. Maka orang itu tidak perlu keluar dari situ, hanya saja pekerjaan yang batil. Jadi kalau seandainya dia nyogok tersebut, dia memberikan riswah tersebut, membuat hak orang lain tidak dapat di situ, atau membuat orang lain keluar atau tidak mendapatkan haknya, maka dia harus keluar dari tempat itu. Karena hakikatnya itu bukan milik dia. Itu bukan milik dia. Dan ini banyak sekali orang-orang yang masuk ke dalam perguruan tinggi yang seharusnya dia nggak lulus di perguruan tinggi, tapi tiba-tiba dia lulus karena nyogok. Ini haram. Azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini tidak boleh. Maka perhatikan ketika dia kerja tersebut, apakah dia nyogok tersebut membuat hak orang lain terasingkan, atau membuat hak orang lain menjadi tidak dia dapati, atau nggak ada berkaitan dengan hak orang lain, tidak berkaitan dengan hak orang lain. Kalau tidak berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak mengapa dia tetap kerja di situ. Hanya saja apa yang dia lakukan tentu sesuatu yang menyalahi prosedur, dan sesuatu yang menyalahi prosedur yang tidak sesuai dengan kesepakatan di sebuah perusahaan tentu saja salah di dalam agama. Al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu mereka bersepakat di atas kesepakatan yang mereka buat. Nah, demikian ikhwan fillah, wallahu taala a'lam.